Ya. Selamat pagi, saudara sekalian terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran kita semua dalam kegiatan KKT ini. Sebelum kita mulai KKT ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kasih, bisa dipanggil Ucik. Saya sertifikat dari Sifat Sambil Sistem. Pada KKT pada hari ini adalah membangun budaya kehidupan di tengah kematian. Karena kita ketahui bahwa kematian adalah kepastian yang telah terelakkan, bagian yang tak terpisahkan dari siklus kehidupan yang seringkali dipandang dengan ketakutan. Namun, kehadiran kematian harusnya tidak mematikan semangat, melainkan menjadi cermin refleksi untuk menghargai setiap detik kehidupan yang masih beranugerah. Kita awali KKT pada pagi ini dengan lagu pembukaan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah hidup yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami untuk selalu menjaga dan menghargai kehidupan, serta menanggapi panggilan untuk memilah manfaat hidup setiap hari. Semoga melalui perenungan tentang Evangelium Pikai, kami dapat mampu menghadapi budaya kehidupan yang penuh kasih, adil, dan saling menghargai. Kami mohon pertolongan-Mu dalam segala usaha kami. Kami bersyukur atas anugerah hidup yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami untuk selalu menjaga dan menghargai kehidupan, serta menanggapi panggilan untuk memilah manfaat hidup setiap hari. Semoga melalui perenungan tentang Evangelium Pikai, kami dapat mampu menghadapi budaya kehidupan yang penuh kasih, adil, dan saling menghargai. Kami mohon pertolongan-Mu dalam segala usaha kami. Kita mendengarkan cerita yang berjudul Tetes Kasih yang Menghidupkan. Saya minta salah satu dari teman untuk membacakan cerita. Tetes kasih yang menghidupkan. Di sebuah kota modern, kehidupan berjalan cepat dan penuh tekanan. Banyak orang sibuk mengejar kesuksesan, tetapi tanpa sadar mulai kehilangan rasa peduli. Orang miskin diabaikan, orang sakit dibiarkan sendiri, dan mereka yang lemah sering dianggap beban. Di tengah situasi itu, hiduplah seorang mahasiswi bernama Flora. Ia sering merasa gelisah melihat keadaan di sekitarnya. Suatu hari ia membaca tentang Evangelium Pikai, Injil kehidupannya mengajarkan bahwa setiap hidup manusia berharga dan harus dihormati. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Clara mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Suatu sore, dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang ibu tua duduk lemah di pinggir jalan. Banyak orang lewat tetapi tak seorang pun berhenti. Clara sempat ragu, tetapi hatinya tergerak. Ia menghampiri ibu itu memberikan air minum dan menemaninya sampai bantuan datang.
Pengalaman itu mengubah Clara. Ia sadar bahwa budaya kematian bukan hanya tentang kematian fisik, tetapi juga sikap tidak peduli dan menutup hati terhadap sesama. Sejak saat itu, Clara mulai melakukan tindakan kecil, membantu teman yang kesulitan, mengunjungi orang sakit, dan mengajak orang lain untuk lebih peduli. Awalnya ia berjalan sendiri, namun perlahan tindakannya menginspirasi orang lain. Teman-temannya mulai ikut serta. Lingkungan mereka pun berubah menjadi lebih hangat dan penuh kepedulian. Clara menyadari bahwa membangun budaya kehidupan tidak membutuhkan hal besar, cukup dengan setetes kasih yang tulus, kehidupan bisa kembali dihargai. Setelah kita mendengarkan kita tadi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa tindakan itu penting? Dari saya di sini, mengapa tindakan Clara, biarpun tindakan kecil itu masih terpenting. Di sini, karena tindakan kecil ini bisa membawa perubahan besar dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang Clara lakukan. Terima kasih kepada saudara Dino yang telah menjawab pertanyaan tadi. Yang kedua, apa tindakan Clara dalam membangun budaya kehidupan? Baik, kepada kakak Suster. Saya dari tindakan Clara tadi bagaimana yang membangun budaya kehidupan, karena yang melindungi orang sakit dan membantu yang lemah, dan bahkan dia mengajak orang lain juga untuk memelihara sesama. Terima kasih kepada kakak Suster yang telah menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan ketiga itu, apa yang dimaksud dengan budaya kematian? Apa yang dimaksud dengan budaya kematian? Baik dari saya, setelah saya membaca cerita dari Clara tadi, yang dimaksud dengan budaya kematian adalah sikap hidup yang tidak menghargai kehidupan, seperti tidak peduli terhadap orang lain, egois dan membiarkan orang yang membutuhkan ini tanpa bantuan dari kita di sini. Dia menjawab tadi sikap hidup yang tidak menghargai kehidupan, tidak peduli terhadap orang lain, egois dan membiarkan orang yang membutuhkan tanpa bantuan. Setelah kita mendengarkan cerita tadi, sekarang kita masuk dalam inspirasi dari kitab suci Roma bab 6 ayat 10 sampai 15. Saya minta dari kita untuk membaca itu. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab telah hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti firman. Dan janganlah kamu menyerahkannya, jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada untuk yang dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih kepada saudara Tuhan yang telah membacakan firman ini. Saya ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan firman ini. Yang pertama, saudari, apa yang dimaksud Yesus mati terhadap dosa?
dari saya, yang dimaksud dengan Yesus mati terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Ini berarti pengorbanan Yesus ini sudah sempurna dan tuntas. Dia tidak perlu mati berulang kali karena kematian yang satu kali itu sudah cukup untuk menebus seluruh dosa manusia dari masa lalu, sekarang dan hingga masa depan. Terima kasih kepada Ino bahwa korban Yesus sudah sempurna dan tuntas. Dia tidak perlu mati berulang kali karena kematian yang satu kali itu sudah cukup untuk menebus seluruh dosa manusia dari masa lalu, sekarang hingga di masa depan. Dan yang kedua itu apa? Kira-kira ayat mana yang paling menarik bagi teman-teman? Mungkin bisa memilih ayat 11 yang mengatakan bahwa hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yang artinya bahwa kita melihat atau bisa melihat bahwa betapa besar kasih Allah kepada kita semua, kepada saya sebagai anaknya, sehingga yang memberikan Yesus untuk menderita wafat demi menyelamatkan saya orang berdosa ini. Jadi jika Yesus sudah menyelamatkan saya, maka hendaklah saya harus hidup bagi Allah di dalam Yesus itu, yakni hidup dalam kasih dengan memelihara tubuh yang adalah baiknya sendiri. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan telah menjawab pertanyaan tadi. Yang ketiga itu, bagaimana cara kita memandang diri kita sesuai ayat kita yang harus berbuat seperti Yesus. Ayat dari saya, bagaimana cara kita di sini memandang diri kita sesuai dengan ayat tadi untuk mengubah pola pikir kita. Di sini kita harus menganggap diri bahwa menganggap bahwa di dalam diri Kristus ini kita telah diberi hidup baru yang suci dan dikhususkan untuk Allah. Terima kasih kepada Saudara Ino. Dia menyatakan bahwa di bawah di dalam Kristus kita telah diberi hidup baru yang suci dan dikhususkan untuk Allah. Di sini saya ada beberapa rangkuman. Yang pertama itu, kita harus memiliki kepastian iman. Pengorbanan Yesus yang satu kali untuk selama-lamanya menegaskan bahwa hutang dosa kita sudah lunas dibayar Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan akan hukuman masa lalu, karena kasih karunia jauh lebih besar daripada dosa apapun itu. Yang kedua itu, kita dipanggil untuk memiliki kemerdekaan hidup. Mengaku mati bagi dosa berarti kita menyatakan bahwa kemerdekaan dari kecanduan, kebiasaan buruk, dan belenggu dosa yang selama ini mengikat. Kita bukan lagi mudah keinginan lagi, melainkan memiliki Allah yang merdeka. Kematian Kristus memutus rantai masa lalu kita, dan kehidupannya memberikan tujuan bagi masa depan kita. Hiduplah sebagai pribadi yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang berkasih dalam Yesus, setelah kita mengalami kita hidup tadi, kira-kira akhirnya apa saja yang kita lakukan setelah ini? Dari saya, di sini untuk memperdalami tema kita pada hari ini, aksi atau rencana tindak lanjut untuk kedepannya di sini, mengunjungi orang sakit, mendukung keluarga yang membutuhkan atau mereka yang terpinggirkan. Ada yang lain? Ada yang lain?
untuk katakan suster. Terlalu jauh ke situasi di kampus itu seperti ini dan teman yang membutuhkan yang belum buat katekis kita lakukan itu juga salah satu menghidupkan budaya yang mematikan budaya yang ego dan tidak peduli dengan orang lain itu kan sama artinya mematikan budaya. Kita Gotong royongnya itu kurang sekali. kita bukan hanya hari ini saja kita Kepedulian. terus untuk berbuat baik. Meskipun tantangan beratkan ada juga mau melakukan terima kasih kita harus Tidak ada setuju dengan apa yang dikatakan. Karena tidak sesuai dengan fakta. Apakah itu tidak untuk ini? Tujuh kakak. Saya persilakan orang untuk membawa doa dalam permohonan. Allah Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih atas setiap anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, semua katekisme pada hari ini sangat bermanfaat bagi kami dan juga semua kami saling peduli terhadap mereka yang miskin, lemah dan terpinggirkan. Marilah kita memohonkan Kemudian doakan ya Tuhan, Bapa yang di surga, Bapa kita dan Guru, puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu ya Bunda Maria atas segala berkat serta tuntunanmu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami untuk menjalankan kegiatan katekisi. Semoga Tuhan Yesus dengan katekisi ini kami semakin menguatkan diri agar kami membantu orang lain melakukan mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa kita dengan doa kami. dari surga dan muliakanlah namamu dan tanda kerajaan, jadilah katamu di atas bumi di dalam surga, berilah kami ibadah hari ini dan yang selanjutnya. Seperti kami beri mengampuni yang besar kepada kami, dan jangan sampai kami terjebak, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau titipkan kepada kami. Melalui Yesus Kristus, Engkau telah membuktikan bahwa kehidupan jauh lebih kuat daripada kematian. Bantulah kami agar berani melawan budaya kematian dengan kasih dan kepedulian. Berikanlah kami keberanian untuk membela hak mereka yang tidak bersuara dan menjaga martabat setiap pribadi sebagai ciptamu yang mulia. Semoga Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk terus membangun budaya kehidupan di dalam keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat kami. Kami satukan doa ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. To your Savior Menjaga keluarga Nazaret, kami ada Bunda Allah, serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Terpujilah kepada Kudus, Yesus, Maria, dan Santo Yosef. sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapa dan Tuhan Yesus.